Mengenal drone lebih dekat. Awal mula drone. Drone merupakan sebuah alat canggih yang pada awalnya digunakan oleh militer yang fungsinya tentu saja untuk mengumpulkan data intelijen terkait target yang disasar. Jenis-jenis drone. Ada 11 jenis drone yang mungkin belum pernah kita kenal. Padahal kata pujangga, tak kenal maka tak kenalin yo. Jenis yang pertama adalah quadcopter. Ini adalah jenis drone sipil yang paling awal dan paling populer di dunia. Jenis ini bisa mudah Anda temukan di pasaran. Modelnya menggunakan 4 baling-baling dalam formasi persegi yang semuanya berfungsi untuk mengangkat dan membelokkan drone. Drone dengan 4 baling-baling didesain tanpa kepala sehingga kita bisa mengatur drone sesuka kita loh Optimania. 2. GPS drone. Sesuai namanya, ini merupakan drone yang selalu terhubung dengan sinyal GPS dari satelit. Keistimewaannya, drone ini bisa kembali ke titik keberangkatan tanpa perlu kita kendalikan. Drone bisa kembali ke titik awal saat mulai kehabisan baterai dan sudah di luar area kendali remote control. Untuk kemampuan menangkap sinyal GPS bisa berjalan dengan baik, maka kita harus menggunakan drone ini dalam kondisi cuaca yang terang dan tak berawan. 3. LTF drone. LTF merupakan singkatan dari Ready to Fly. Jadi kita tak akan banyak menemukan kesulitan untuk menerbangkan drone ini. Yang pertama adalah Anda harus mengeluarkan dari dalam box, charge baterai sampai penuh, dan kita pun bisa segera menerbangkannya. Mengendalikan LTF drone pun relatif mudah, karena memang dirancang untuk para pemula. Bentuknya cenderung mirip dengan quadcopter dalam ukuran kecil sehingga memudahkan mereka yang baru belajar menggunakan drone. 4. Trick drone. Jenis ini tidak hanya bisa diajak naik turun atau belok kanan kiri kanan saja, tapi bisa melakukan sejumlah trik seperti berputar ke atas dan manuver-manuver yang menarik lainnya. Dilengkapi dengan alat kendali yang cukup user-friendly bagi para pemula di dunia drone. Umumnya sudah dilengkapi dengan kamera kecil, tapi kualitas rekamannya belum HD. 5. Helikopter drone. Jika mayoritas drone untuk sipil menggunakan 4 rotor baling-baling, helikopter drone justru hanya menggunakan satu mesin saja. Penggunaan satu mesin rotor justru membuat jenis drone ini lebih mudah untuk dibuat melayang dan tetap di satu titik. Drone ini pun memiliki bagian depan sehingga Anda harus bisa memastikan ke arah mana drone ini agar bergerak secara benar. Untuk urusan kecepatan, drone ini kurang bisa diandalkan Optimania. 6. Delivery drone. Drone ini bisa dibilang sebagai troli melayang, mampu membawa sejumlah barang untuk menuju tujuan yang sudah ditetapkan tanpa melalui jalanan. Awalnya, drone ini dirancang oleh perusahaan retail online Amazon untuk mengantarkan barang-barang yang dipesan. Sebuah keranjang yang didesain khusus terletak di bagian bawah untuk menampung barang. Kemampuan angkat drone ini berkisar 8-13,6 kg dalam satu kali angkut. Lebih dari itu, pasti akan mengalami kesulitan terbang karena beban yang terlalu berat. Jadi, jangan diberat-beratin ya Optimania. 7. Fotografi drone. Jika kebanyakan drone dibuat untuk merekam video, fotografi drone didesain untuk mengambil foto. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membawa kamera digital. Plus, sejumlah pelindung di sekitar lensa agar aman dari kondisi cuaca buruk maupun kotoran yang berterbangan. Drone ini didesain untuk bisa melayang di tempat dengan stabil. Oleh karena itu, Anda bisa memotret objek dengan mudah tanpa gangguan dari gerakan drone. 8. Racing drone. Wow, ada saja ini. Drone pun ternyata bisa dipakai balapan ya Optimania. Tentu saja, jenis drone yang dipakai dalam racing drone bentuknya didesain ramping tapi mampu bertahan menghadapi tekanan angin saat berada di atas. Tapi drone ini tak mampu menahan tekanan perasaan.
Agar tidak terjadi bentrokan, setiap drone dipastikan punya frekuensi sinyal yang berbeda. Ini menjadi poin yang paling penting dalam setiap balapan. Pastinya ada beberapa drone yang terbang secara bersamaan. Wah, drone ini cocoknya dipakai oleh Valentino Rossi nih. 9. Gasoline fueled drone. Drone model ini mampu bertahan lebih lama dibanding drone yang menggunakan baterai. Anda pun hanya perlu menambah bensin jika memang akan menggunakan drone ini. Untuk beberapa tipe, drone ini mampu mencapai ketinggian yang lebih baik dibandingkan drone yang bertenaga baterai. Umumnya, drone menggunakan baterai sebagai sumber energi, namun yang satu ini memang menggunakan bensin yang ringan ya. 10. Nitro powered drone. Bahan bakar ini merupakan campuran dari nitromethan dan metan yang cukup untuk menjadi energi bagi drone. Dengan tambahan oksigen yang masuk ke dalam mesin, drone ini mampu terbang dengan mulus. Tapi hati-hati, drone tipe ini bisa diibaratkan sebagai pemantik api besar karena mengandung nitrogen. Anda harus lebih tenang dan menjauhkan drone dari kemungkinan benturan. Jadi tidak disarankan untuk Anda yang perokok menggunakan drone ini. Kekurangan drone ini adalah sulitnya mendapatkan nitrogen cair yang dibutuhkan. Namun daya tahan dan kemampuan terbangnya cukup bisa diandalkan. Wah, kayaknya ini nggak cocok diadain sama Dijen Horti nih. 11. Endurance drone. Jika Anda pernah melihat video dari tempat yang sangat tinggi, kemungkinan itu menggunakan endurance drone. Drone ini memang didesain untuk terbang tinggi, bahkan bisa mencapai ribuan meter dari permukaan tanah. Jenis ini dipakai oleh militer dan lembaga lain yang butuh memetakan sebuah wilayah yang luas. Tidak sembarangan orang yang bisa mengendalikan drone ini, karena hanya mereka yang memiliki izin saja yang mampu menerbangkan sesuatu hingga lebih dari 400 kaki di atas permukaan laut. Drone ini pun bisa dipakai selama berjam-jam sebelum harus diisi ulang kembali baterainya. Nah, itu saja dulu ya teman-teman tentang pengenalan kita terkait drone. Perlu Anda ketahui bahwa orang yang memberikan pelajaran ini juga belum ahli dalam bidang drone. Jadi intinya adalah kita sama-sama belajar. Oke.